Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Setiawan dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 251206020001 melanjutkan presentasi di mata kuliah Teknologi Robotika dan Otomasi. Untuk materi yang sekarang, topik yang ke-13 dengan judul Automated Manufacturing System. Automated Manufacturing System atau AMS adalah sistem produksi yang menggunakan teknologi otomatis untuk mengendalikan proses manufaktur dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas produk. AMS terdiri dari FMS dan CIM. FMS adalah Flexible Manufacturing System, yaitu pengintegrasian antar sistem manufaktur yang sudah otomatis dibuat menjadi lebih otomatis lagi. Kemudian CIM adalah konsep manufaktur yang mengintegrasikan proses produksi menggunakan komputer secara otomatis dan terkoordinasi. Flexible Manufacturing System adalah sistem produksi otomatis yang dikendalikan komputer, dirancang untuk mampu beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan dalam detail produk, jenis produk, atau ukuran batch produksi. Tanpa perlu perubahan setup yang besar, dengan menggabungkan mesin-mesin CNC, mesin robot, sistem penanganan otomatis, yang semuanya diintegrasikan untuk tujuan efisiensi dan mendapat produktivitas yang tinggi. Jadi mesin CNC itu yang sebelumnya setup-nya dilakukan manual oleh tenaga manusia, di FMS ini setup-nya sudah dilakukan oleh mesin, demikian juga dengan material handling sebelum masuk ke mesin dan setelah keluarnya. Dengan FMS ini bisa juga dengan merubah ukuran produk, desain produk secara mudah dan fleksibel. FMS memungkinkan produksi variasi produk dalam jumlah menengah dengan cepat dan efisien. Kemudian menggabungkan otomatisasi, robotik, dan komputer untuk menciptakan proses manufaktur yang adaptif. Ciri utamanya fleksibilitas produk, jadi bisa dirubah-rubah atau diganti dengan sangat mudah. Seperti contohnya di pabrik sepatu Adidas, berbagai macam ukuran maupun desain maupun bahan yang dipilih bisa dengan mudah langsung dikerjakan. Kemudian volumenya juga fleksibel, kapasitas produksi sesuai dengan permintaan. Integrasi otomatisasi menggabungkan mesin-mesin otomatis yang sudah ada seperti mesin CNC, robot, mesin-mesin kontrol yang lainnya. Kemudian dengan pengendalian yang terkomputerisasi. Komponennya yang tentunya yang pertama untuk mesin manufacturing ada mesin CNC untuk pemrosesan berbagai bentuk dan ukuran, ini mesin utamanya. Kemudian ada robot material handling untuk supporting alur material dari mesin CNC menuju mesin CNC maupun setelah dia keluar dari mesin CNC-nya. Kemudian ada automated storage and retrieval system untuk penyimpanan otomatis, dan komputer control system untuk mengatur jadwal produksi dan aliran material. Keunggulannya atau keuntungannya menggunakan FMS ini seperti yang disebutkan di awal, waktu setup lebih singkat. Dengan berbagai macam variasi produk, bisa menghemat waktu dalam setup ke mesin CNC maupun material handling. Kemudian produksi lebih fleksibel, meningkatkan efisiensi, dan dampak yang terakhirnya mengurangi biaya tenaga kerja. Ini bisa positif atau negatif. Positifnya tentu bagi pengusaha bisa mengurangi biaya tenaga kerja, tetapi bagi yang membutuhkan lapangan kerja akan berdampak negatif tentunya, karena adanya pengurangan jumlah tenaga kerja.
Nah, ini contoh video flexible manufacturing system di PEMA. Our operational environment changes faster than ever before, and those who see the change as an opportunity will win the race. As more Industry 4.0 technologies make their way into operations, we can reach new dimensions in our production methods and build smart production infrastructure. PEMA Flexible Manufacturing System is a masterpiece of Finnish engineering. It is a powerful combination of intelligent software, automation technology, and cutting-edge production systems. As a software-controlled manufacturing system, it smoothly adapts to changes in production by integrating varied automation machinery that communicates and collaborates directly with each other. The core mission of FMS is to efficiently permit the creation of varied workpieces in small and repeatable batches. At the core of the PEMA Flexible Manufacturing System is the FMS control. The pre-made manufacturing recipe defines the production route for the workpiece. As an intelligent, versatile, and powerful routing system, PEMA FMS identifies each workpiece and takes the structure to the right station. The FMS tracks all phases and provides accurate information through a visual interface. The user gets a constant status of the production progress, a view of the work queue, and sends possible alerts, among other features. Once the manufacturing recipe has finished its final stage, the welded workpieces are transported out of the cell with their conveyor. The PEMA FMS solution is adjusted according to the production needs. The number of robotic and possible manual process stations, the amount of buffer stations, and the automated material handling solutions are chosen according to the workpieces, throughput requirements, and unmanned operation needs. For companies that have significant product variations but short product life cycles, PEMA FMS is an optimal solution to gain consistent manufacturing with high quality and to stay ahead of the competition. Nah, setelah menyaksikan tadi video tentang FMS, bagaimana integrasi dari mulai material masuk, kemudian pindah ke station 1, 2, 3, sampai selanjutnya, sampai dengan material handling setelah produk jadi keluar, terus kita juga melihat adanya robot robot yang digunakan untuk proses pemindahan material. Selanjutnya, bagian dari Automated Manufacturing System yaitu CIM atau Computer Integrated Manufacturing. Adalah sebuah konsep dalam industri manufaktur yang mengintegrasikan seluruh proses produksi dengan bantuan komputer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, kualitas produksi melalui otomatisasi dan integrasi data. CIM ini mencakup integrasi dari CAD, CIA, CAM, MES, dan ERP. Apa itu CAD? Yaitu Computer Aided Design, software yang digunakan untuk membuat gambar-gambar produk baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Outputnya adalah model digital, atau gambar digital, geometri, material, maupun ukuran-ukurannya. Kemudian CAM atau Computer Aided Manufacturing adalah mengubah desain CAD menjadi instruksi mesin, G-code. Jadi dari gambar AutoCAD tidak perlu kita membuat program sendiri di mesin CNC-nya, cukup dimasukkan ke software CAM-nya, sudah menjadi sebuah program CNC untuk produksi. Kemudian ada CIA, Computer Aided Engineering, untuk analisa dan simulasi dari produk yang kita buat, seperti stress, thermal, ataupun flow atau aliran fluidnya. Outputnya yaitu validasi desain sebelum proses produksi. MES, Manufacturing Execution System, mengelola eksekusi produksi di shop floor. Fungsinya untuk tracking, scheduling,
OII, dan real-time monitoring. Kemudian ada ERP, Enterprise Resource Planning, mengelola aspek bisnis seperti inventory, procurement, finance, dan human resource. Fungsinya yaitu integrasi data produksi dengan bisnis. Contohnya yaitu program SAP. Nah, integrasi idealnya dari CAD gambar, kemudian masuk ke aplikasi CAM menjadi sebuah program yang untuk mesin CNC, kemudian CIE. Data desain langsung digunakan untuk simulasi dan pembuatan program CNC. Atau juga dari software CAM ke MIS, program CNC dan jadwal produksi dikirim ke MIS untuk eksekusi. Kemudian integrasi yang lainnya dari MIS ke ERP, yaitu data produksi atau waktu, material, biaya otomatis masuk ke software ERP untuk perencanaan, budgeting, maupun laporan. Nah, ini adalah contoh pabrik sepatu Adidas yang sudah menggunakan automated manufacturing system, di mana konsumen bisa dengan mudah menentukan ukuran, material, maupun warna yang diinginkan, nanti akan langsung dicetak di pabriknya. Baik, kesimpulannya dari materi Automated Manufacturing System terdiri dari FMS, Flexible Manufacturing System, yaitu sistem produksi yang bisa dengan mudah melakukan switch produk. Ada juga CIM, Computer Integrated Manufacturing, yaitu integrasi dari aplikasi CAD, CAM, CIE, MIS, ERP. Keunggulannya sudah pasti mengurangi lead time, batch size-nya bisa dirubah-rubah, kemudian ukurannya bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan dari customer. Nah, tujuan utama dari proses-proses di atas tentunya adalah untuk mengotomatisasi proses produksi dari yang konvensional, otomatisasi sederhana menjadi full otomatisasi.
Baik, demikian presentasi dari saya untuk materi kali ini mengenai Automated Manufacturing System. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.